Yap. Baik. Selamat sore, sahabat kebenaran. Kita bertemu kembali di dalam episode ke-24, yaitu masih adakah belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Judul yang topik hari ini yang akan kita bincangkan di dalam episode 24 ini adalah masih adakah Rasul dan Nabi? Bersama saya dan di studio juga sudah hadir narasumber kita Dr. Suhento Liau yang akan membimbing kita di dalam topik ini, dan bersama saya Dr. Bistok Nabitopulu akan membimbing, akan memotivasi 1 jam ke depan acara ini. Sahabat kebenaran dapat bertanya tentang masalah masih adakah Rasul dan Nabi. Demikian yang akan kita sampaikan. Saudara saya dapat nanti meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di dalam Facebook atau dapat di WA call live di 0811 0811 9222 313. Sekarang kita akan mulai pertanyaan dengan narasumber kita Pak Suhento yang sudah hadir di studio. Selamat sore Pak Gembala Dr. Suhento Liau. Ya, selamat sore ya Pak Bistok Nabitopulu. Terima kasih kita boleh bertemu kembali di sore hari ini di dalam topik yang kalau saya katakan kontroversial ya. Karena banyak saat ini di dalam kalangan kekristenan masih bingung tentang masalah Rasul dan Nabi ini. Kekristenan sekarang sangat dibingungkan karena banyak juga menyatakan bahwa saat ini banyak muncul Nabi dan Rasul atau karunia-karunia Rasul juga. Banyak yang menyatakan seperti itu. Sehingga karena tidak mendapatkan jawaban yang begitu jelas terhadap umat Kristen, akhirnya diombang-ambingkan berbagai-bagai pengajaran. Betul. Oleh sebab itu, apa saran atau pendapat Pak Gembala dalam hal demikian sesuai dengan topik kita kali ini, sesuai dengan Alkitab? Silakan Pak Gembala. Oke. Baik ya Dr. Bistok Nabitopulu. Ya, kita sore hari ini menyinggung hal yang sangat-sangat krusial sebenarnya, sangat-sangat penting. Ini fondasi kekristenan, ya, fondasi kekristenan. Begini, ya, ini mengapa saya bilang ini fondasi kekristenan? Karena kalau perjanjian lama kita jelas, ini firman Tuhan diakui oleh orang Yahudi, diakui oleh kitab perjanjian lama, perjanjian baru, karena semua mengutip, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa kitab Taurat, ya, kitab Taurat dan kitab Mazmur, kitab Jabur dan kitab nabi-nabi itu firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Nah, sekarang perjanjian baru, mengapa 27 kitab? Kita pernah bahas ini, cuma di episode yang keberapa, mengapa 27 kitab? Kenapa tidak 26, kenapa tidak 28? Ya, itu dasarnya adalah rasul. Ya, jadi dasar dari penetapan 27 kitab perjanjian baru ini sebagai firman Tuhan itu dasarnya rasul. Jadi ditulis oleh rasul, kemudian di-proof, syarat pertama ditulis oleh rasul. Syarat yang kedua di-backup oleh rasul. Lukas sama Markus bukan rasul tapi di-backup oleh rasul. Ya, artinya informasinya semua dari rasul. Kemudian sekurang-kurangnya di-proofread oleh rasul, yaitu kitab Yudas sama kitab Yakobus. Jadi akhirnya 27 kitab ini. Nah, berarti betapa pentingnya masalah rasul ini. Ya, betapa pentingnya masalah nabi dan rasul ini, ya. Dan karena kalau ini kacau, ya, kalau ini kacau, maka kitab perjanjian baru kita akan kacau. Ya, kalau konsep rasul dan nabi kacau, maka kitab perjanjian baru kita pasti akan kacau. Karena diambil, mengapa
Mengapa diakui? Mengapa perjanjian lama diakui firman Tuhan? Karena itu tulisan Nabi. Ya. Ya, semuanya. Nah, mengapa perjanjian baru diterima sebagai firman Tuhan? Karena itu tulisan para rasul. Oke. Nah, Efesus pasal 2, boleh buka Pak? Ya. Efesus pasal 2, ya. Itu di ayat yang 19-20, ya. Ya. Efesus pasal 2, di ayat 19-20, ya. Saya bacakan. Ya, boleh. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ya, jadi kawanan sewarga, ya, kita ini disebut kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi jemaat itu disebut anggota keluarga Allah atau kawanan orang-orang kudus. Nah, yang dibangun di atas apa katanya? Di atas para rasul dan para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi para rasul dan para nabi sebagai fondasi yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, fondasi. Nah, jemaat di mana-mana sekarang di seluruh dunia, fondasinya adalah para rasul dan para nabi. Ya, kalau di mana itu para rasul dan para nabi yang jadi fondasi jemaat Grace misalnya? Iya. Lah apa? Kalau orang bangun jembatan zaman dulu itu jadikan kepala kerbau sebagai fondasi. Nah, kita bilang ini bukan kepalanya nabi dan rasul, tapi apa? Pengajaran. Jelas yang dimaksud adalah pengajaran. Jadi yang menjadi fondasi jemaat itu adalah pengajarannya para rasul dan para nabi. Nah, pengajaran para nabi dan para rasul di mana kita dapatkan? Itulah sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, berarti betapa pentingnya posisi rasul, karena posisi rasul ini menjadi fondasi kitab perjanjian baru, artinya ini adalah fondasi jemaat gitu. Nah, kalau masalah rasul ini kacau, ya, nabi dan rasul ini kacau, maka kacaulah kekristenan. Nah, iblis, ini perlu kita garis bawahi gini, Pak. Iblis begitu getolnya, begitu kerasnya berusaha untuk menghancurkan kitab perjanjian baru. Ya, begitu hebatnya. Dan dengan cara apa? Salah satunya adalah apa? Mengacaukan konsep nabi dan rasul ini. Karena ketika konsep nabi dan rasul ini terkacaukan, maka kitab perjanjian baru kita dan sebenarnya kitab perjanjian lama juga akan ikutan. Itu nabi, ya, akan terkacaukan. Gitu. Iya. Ya. Saya kasih logikanya begini. Kalau hari ini ada si A, ya, saudara Rio di depan saya, dia bilang dia nabi gitu, dan orang lain mengakui dia nabi. Ya, jemaat semua bilang dia nabi. Lah berarti semua tulisannya mesti kita masukkan dalam Alkitab. Karena ini tulisan nabi berarti. Lah kacau kan? Itu pasti kacau sekali. Lalu yang lain lagi, ini ya loh, siapa itu? Ya, Ivan itu ya, saudara Ivan. Saudara Ivan ini dia bilang dia rasul, dia bilang. Ya, dia rasul. Lah, kalau dia rasul, nanti dia kirim suratnya akan masuk di sini. Akan masuk. Ya, jadi kitab perjanjian baru kita bisa nggak 27 kitab. Jadi kitab dari 28 salah satunya surat Ivan gitu. Nah, ini akan kacau balau sekali. Nah, oleh sebab itulah maka pemahaman tentang konsep kerasulan ini harus jelas ya. Nabi dan rasul ini harus jelas. Nah, di dalam Alkitab ya, di pasal 10 dari Injil Matius, pasal 10 ya, katanya ayat 2 ya. Yesus dari ayat 1 kita baca. Injil Matius pasal 10 ya, dari ayat 1 ya. Di sini dibilang ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Ada sebut. Inilah nama ke-12 rasul ini. Nah, sebenarnya itu begini. Ya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Tuhan Yesus datang sebagai Mesias.
Dan dia mau mengumumkan kepada semua orang Yahudi yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Maka dia pilih 12 orang ini sebagai utusan. Inilah 12 orang yang disebut utusan Sang Mesias pada saat itu. Dan bersamaan akhirnya totalnya seluruh itu 70 orang murid. Nah, sebenarnya ini mereka pergi keluar ke berbagai kampung di Israel itu mengumumkan bahwa Mesias sudah datang. Dan seandainya pada waktu itu orang-orang Yahudi menerima, maka mereka akan memasuki yang namanya kerajaan Daud. Ya, mereka akan memasuki itu, ya, kerajaan Daud, dan akan sebelumnya akan mengalami 7 tahun masa tribulation. Yesus Kristus akan ditangkap oleh Romawi, akan disalibkan, pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dan bangsa Yahudi akan disikat habis selama 7 tahun, kemudian akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan Daud sebenarnya. Nah, jadi rasul ini adalah untuk itu, penyebaran itu. Namun, ya, ternyata bangsa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Sang Mesias, dan tidak menerima sebenarnya Yohanes itu adalah Elia yang diutus sesuai dengan Maleakhi pasal 4 ayat 5. Sebenarnya dia itu adalah Elia, dan mereka juga penggal dia. Yesus juga mereka tolak, mereka salibkan. Akhirnya pendirian terhadap kerajaan Daud yang dijanjikan itu belum dilaksanakan. Ya, belum dilaksanakan. Nah, di Kisah Rasul pasal 1, ya. Kalau kita lihat di ayat 6, ya, Kisah Rasul pasal 1, ya, di ayat 6, boleh baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Jawabnya? Ya. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya, jadi murid-murid itu mengingatkan Tuhan Yesus tentang program yang dinubuatkan di Perjanjian Lama tentang kerajaan Israel, kerajaan Daud yang dijanjikan itu. Jadi mereka bilang, apakah, jadi gimana nih? Sekarang ini kan sudah bangkit nih. Tadinya mereka pikir kalah ini, dibunuh nih. Sekarang sudah mungkin gimana ini? Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Ini mengandung pemahaman yang jauh lebih mantap lagi. Ditetapkan. Ditetapkan berarti sudah ditetapkan, cuman masanya kapan. Nah, persoalannya sekarang ini akhirnya pendirian kerajaan Daud yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama tidak jadi, ya, tidak jadi. Lalu, ya, sekarang diundang bangsa yang lain semuanya masuk. Undang bangsa yang lain semua masuk, sampai bangsa yang lain masuk penuh, baru urusannya kembali lagi ke bangsa Yahudi. Coba lihat di Roma pasal 11. Roma, ya, di surat Roma, ya, pasal 11, ya. Roma pasal 11. Roma pasal yang ke-11, ya. Nah, Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Nah, saudara yang di rumah juga silakan, ya, silakan. Penyelamatan Israel, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain masuk, ya toh, baru terjadi pengangkatan, dan itu akan urusannya dengan orang Yahudi lagi. Nah, sekarang ini begini. Nah, ketika program terhadap Yahudi ini, terhadap bangsa Yahudi yang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran itu istilahnya apa ya? Ini ada program lain ditaruh ke dalam. Jadi itu sekarang ini kayak oke, itu ditahan dulu, ya. Ini sekarang program yang baru. Yang ini program jemaat, jemaat. Nah, program jemaat, ya tentu Tuhan sekarang mengumpulkan yang percaya. Yang tidak percaya kan nggak bisa, ya, yang percaya. Nah, makanya yang percaya ini yang dikumpulkan, inilah jemaat.
Dan rasul-rasul yang tadinya diutus untuk kasih berita kepada bangsa Yahudi itu, nah sekarang disuruh untuk memberitakan kepada semua bangsa yang lain. Kemudian Yudas yang kacau, ya, yang menjual dan kemudian menjual Tuhan Yesus dan gantung diri itu digantikan dengan Matias. Digantikan dengan, ya, masih tetap genap 12 orang. Nah, tetapi sekarang banyak orang tanya, loh, kok tambahan Paulus? Gitu, tambahan Paulus, oke. Ya, bisa saja. Bahkan mungkin karena jemaat Korintus protes gitu. Ada mungkin ya sedikit suara-suara, ya dulu kan dia nggak ikut yang 12 itu, kenapa dia bisa rasul, ya segala macam model begitu. Akhirnya Rasul Paulus di dalam 2 Korintus, surat Korintus yang kedua pasal 12 ya, menegaskan bahwa dia adalah sungguh rasul, ya, melalui apa? Melalui itu mujizat yang diberikan kepadanya untuk dilakukan, kuasa-kuasa. Ya, coba 2 Korintus 12 ayat 12. Ya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Oke. Nah, bisa saja ada orang yang meragukan kerasulan Paulus. Makanya Paulus menegaskan. Inilah yang membuktikan bahwa aku seorang rasul. Ya, karena apa? Bayangkan, Paulus tulis surat, dia dahului dengan apa katanya? Dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Oh, dia tulis begitu. Ya, dia hampir di semua suratnya dia tulis begitu. Ya, seperti surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 bunyinya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Nah, ini. Jadi Paulus bilang dia dipanggil menjadi rasul Yesus Kristus Yesus. Nah, berarti Tuhan Yesus memang ada memanggilnya dan mengutusnya. Jadi gini, rasul itu artinya utusan. Ya, rasul itu artinya utusan. Ya bisa aja, ya toh, Pak besok utus Rio pergi nagih utang sama seseorang. Tapi Rio bisa saja dia rasul Pak Bisto, tapi bukan rasul Kristus Yesus. Nah, itu dia. Ya. Jadi yang boleh menyandang nama rasul Kristus Yesus, ya, itu yang diutus oleh Yesus. Nah, Rasul Paulus, ya, diutus oleh Yesus nggak? Oh ya. Ya, perjalanan menuju ke Roma, Tuhan Yesus berdiri di sampingnya katanya, ya, dan ya bilang, sebagaimana kamu dengan gagah berani, ya, bersaksi tentang aku di Yerusalem, maka sekarang pergilah bersaksi bagi aku di Roma, ya, dan ya Paulus memakai lagi faktor lain, yaitu apa? Dia diberi karunia melakukan mujizat. Sementara yang lain tidak. Jadi karunia melakukan mujizat itu adalah pembuktian dirinya rasul. Maka itu kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2, ya. Kisah Rasul pasal 2 di ayat yang ke-43, ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-43 ada bilang apa di situ? Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Pasal 5 ayat 12. Pasal 5 ayat 12. Ya. Pasal 5. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Ya, oleh rasul adakan tanda dan mujizat. Jadi gini, yang mengadakan tanda dan mujizat itu rasul. Ya. Mengapa? Karena itu bukti kerasulan, yaitu itu KTP-nya mereka. Jadi diberi karunia melakukan mujizat. Nah, akhirnya kita balik lagi ke yang ke minggu-minggu lalu itu, misalnya orang bertanya, loh Pak, itu di Markus dibilang akan disertai mujizat. Nah, makanya kita berkata bahwa di semuanya harus sinkron dan harmonis, ya. Itu sinkron harmonis. Berarti yang diberi karunia melakukan mujizat di Markus pasal 16 itu rasul. Rasul. Ya.
Setiap orang percaya dapat apa? Dapat hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Injil bukan dapat ini kuasa untuk ini show off gitu ya. Bukan. Jadi orang yang percaya kepada Injil dapat apa? Dapat keselamatan gitu. Sedangkan para rasul disertai karunia melakukan mujizat. Itu sebagai bukti kerasulan. Ya, bukti kerasulan. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan di dalam Alkitab, rasul itu hanya 13. Rasul Kristus Yesus. Ya, yang ada menyandang nama ya Rasul Kristus Yesus. Ya. Jadi bukan rasulnya Allah mana begitu. No, ya. Jadi ini Rasul Kristus Yesus. Gitu. Nah, jadi maka itulah rasul itu akhirnya mereka memberitakan Injil sambil ya. Jadi mereka menerima wahyu dari Tuhan. Mereka menerima wahyu. Nah, karena waktu itu kan ini ada perubahan program yang perjanjian lama itu orang Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, tetapi karena mereka menolak, sekarang mereka disingkirkan sementara. Sekarang dengan program baru jemaat lokal. Nah, ini berhubungan dengan orang-orang yang percaya semuanya. Ini berhubungan dengan orang-orang yang percaya, yang beriman. Nah, yang ini sekarang ini jelas sekali dipimpin oleh rasul-rasul, ya, Rasul Kristus Yesus. Ya tentu mereka akhirnya percaya. Nah, ketika mereka dipimpin oleh para rasul dan akhirnya mereka mendapat wahyu, Tuhan berikan wahyu untuk pengajaran yang lisan dan juga tertulis, dan yang lisan kita tidak tahu lagi apa yang mereka ajarkan. Ya jelas, yang tertulislah yang sekarang tersimpan ada di tangan kita yang tertulis. Nah, akhirnya kita bilang inilah rasul tulis punya ini kitab perjanjian baru. Ya, semuanya. Nah, kalau sudah begitu rasul yang 13 ini nggak ada boleh tambah. Nggak ada boleh tambah ya. Nggak ada hari ini orang, dia rasul siapa? Rasul Yesus Kristus. Nah, kapan Yesus Kristus utus kamu? Nggak ada, ngawur punya. Jadi Rasul Kristus Yesus itu akhirnya ya yang 12 rasul, yaitu yang Matias gantikan Yudas, kemudian Paulus ya. Yeah. Kemudian Paulus. Nah, 13 orang ini Rasul Kristus Yesus, dan akhirnya mereka kan satu persatu mati. Satu persatu mati pulang ke surga. Dan yang terakhir mati itu siapa? Rasul Yohanes. Nah, ketika Rasul Yohanes mati, setelah dia menulis kitab terakhir yaitu kitab Wahyu. Nah, setelah dia menulis kitab Wahyu, kitab terakhir dia mati, berarti sesudah kitab Wahyu tidak ada lagi tambahan kitab apapun juga lagi, dan Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi karena rasul yang terakhir sudah meninggal. Dan tidak ada lagi proses pewahyuan, maka tidak ada lagi juga nabi sudah tidak ada, rasul sudah tidak ada. Ya kalau rasul orang lain terserah dialah, ya itu bukan urusan kita. Tapi yang Rasul Yesus Kristus kita bilang no. Nabi, bagaimana kita tahu ini orang nabi? Nggak bisa ya, sembarangan. Karena apa? Nabi di dalam perjanjian lama Tuhan bilang kalau nabi dia ngomong, katanya dia ngomong, kalau tidak terjadi ya lempar dia pakai batu kalau perjanjian lama. Ini banyak orang yang mau sok jadi nabi tapi nubuatannya nggak tepat lagi gitu ya. Bahkan ini kadang-kadang ada pemilu banyak yang bernubuat si anu lah mau jadi presiden, salah lagi. Itu berarti nabi palsu gitu. Oke. Tapi jadi, ada pertanyaan juga ini Pak. Biasanya di dalam kekristenan itu mereka bertanya dasar mereka itu menjadi rasul itu atau pengajar-pengajar itu tertulis dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi dan pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Iya. Jadi ini banyak disalah tafsirkan sepertinya Pak, kalau menurut penjelasan Pak Gembala. Ya, jadi sebenarnya begini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ya.
Inilah jabatan-jabatan jemaat ya, perjanjian baru, jemaat. Ada rasul, nabi, pemberita Injil, ya, gembala, guru katanya di sini. Ini lima jabatan ini ya. 5 jabatan. Tetapi di antara 5 jabatan ini di surat yang sama, di pasal 2 ayat yang ke-20 dia bilang apa? Nah, para rasul dan nabi itu adalah fondasi. Jadi di pasal 4 ini masih surat yang persis sama ini ya, di pasal 4 dibilangkan ada 5 jabatan. Ada 5 jabatan ya. Tetapi 2 jabatan itu yaitu nabi dan rasul itu fondasi. Nah, kalau fondasi belum selesai nggak bisa bangun. Ya kan? Ini kan fondasi masih dulu. Masa sudah selesai atap baru bikin fondasi, kan tidak bisa. Jadi ini fondasi. Jadi rasul dan nabi itu fondasi. Jadi ketika fondasi ini selesai sudah, tidak boleh disambung lagi. Nah, sekarang semua jemaat dibangun di atas fondasi. Jadi tidak ada lagi penambahan fondasi ya. Tidak ada penambahan rasul, penambahan nabi lagi karena nggak ada. Udah sekarang itu kita semuanya membangun di atasnya. Maka itu selanjutnya tinggal 3 ini, yaitu apa? Penginjil, gembala dan guru ya. Penginjil, gembala, dan guru. Penginjil itu untuk menjangkau keluar, outreach, ya, menjangkau keluar. Guru itu untuk apa? Mengajar ke dalam, teach in, mengajar ke dalam. Gembala apa? Gembala itu sebenarnya adalah pengayom organisator. Jadi yang mengatur, namanya menggembalakan kan ya toh. Ada yang sakit dilihat, sakit jasmani maupun rohani, ya, dan lain sebagainya. Nah, memang ini kalau idealnya. Tapi kalau gereja masih kecil, ya gembalanya merangkap penginjil, merangkap guru semuanya gitu. Kalau lengkap sih, ya ada artinya penginjil itu menjangkau keluar. Ya, nah, tiap hari. Tapi mereka juga bisa melakukan mujizat-mujizat, Pak. Seperti kemarin terakhir kalau kita lihat, bahkan ada yang mau membangkitkan orang mati, Pak. Itu gimana kira-kira, Pak? Iya, sebenarnya kalau saya menilai ya, menurut saya, ini iblis berusaha mengganggu kitab Perjanjian Baru. Iblis berusaha mengganggu Alkitab. Iya. Sedangkan Alkitab basicnya itu adalah, maksudnya yang menjadi dasar kitab kita itu adalah nabi dan rasul. Nah, bagaimana cara iblis mengganggu? Dia munculkan nabi lagi, dia munculkan rasul lagi gitu. Maka Alkitab ini akan terganggu. Jadi, nah akhirnya dia muncul rasul. Kita bilang nih rasul ini mungkin munculkan rasul, nggak ada yang terlalu berani, wah saya rasul gitu, nggak ada ya, dia takut misalnya. Tapi dengan dia melakukan hal-hal seperti yang membuktikan dia rasul, yaitu apa? Mengadakan mujizat, membuktikan dia rasul. Ya. Jadi dengan dia mau berkata begini, bukan Paulus saja kok yang bisa mengadakan mujizat, saya juga bisa gitu. Dan akhirnya apa? Kerasulan Paulus dengan dia sama gitu. Akhirnya sebenarnya ini apa? Ini adalah cara yang sangat halus, seperti kalau orang sodok bola, orang main meja biliar gitu ya, mau tembak yang sana, wah ini kehalang ini, tembak ke sana supaya dia apa? Terpental ini ke sana kena sana. Jadi iblis sangat pintar ya. Dia mau mengganggu kitab perjanjian Alkitab kita, kitab Perjanjian Baru. Dia mau memunculkan rasul, masih sungkan ini. Lalu dia memunculkan pembuat mujizat ya. Pembuat mujizat kan karena begini. Kalau menurut Alkitab yang membuktikan seorang rasul itu kan dia melakukan mujizat. Ya loh. Berarti kalau ada orang melakukan mujizat bisa jadi orang ini rasul ini. Kalau bisa jadi orang ini rasul, berarti tidak ada keistimewaan. Rasul yang ada di dalam Alkitab ini tidak ada keistimewaan. Loh, si ini kok dia bisa kok gitu. Si ada dia bisa kok begitu. Tapi ini katanya Pak, bahwa mereka punya karunia kerasulan. Jadi jabatan rasul dan karunia masih berbeda lagi begitu Pak. Ya, ini kadang-kadang agak konyol. Konyol itu begini ya. Kayak begini, Oke, Pak, tukang mas ya. Tukang mas tidak ada lagi, tapi orang yang pintar-pintar bikin mas masih banyak. Ini kan ngawur. Ya kan? Jadi bagaimana ya? Tukang sepatu tidak ada lagi,
Tapi ada banyak orang yang masih mempunyai ini kepandaian bikin sepatu. Itu kan tukang sepatu namanya. yang pintar bikin sepatu kan ini tukang sepatu gitu namanya. Baik Pak Gembala, kita akan memasuki iklan sebentar Pak. Nanti kita lanjutkan kembali. Saudara sekalian. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace, but now I've found, now I've found. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan perbincangan kita. Okay. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak. Iya. Pertama dari Saudari Seli Wijaya Bermawi. Selamat sore Pak, kenapa tidak semua rasul menulis Injil? Oke. Ya, jadi begini. Semua rasul dapat wahyu, revelation. Ya, semua rasul dapat wahyu. Tapi tidak semua rasul dapat inspiration, pengilhaman. Jadi inspiration itu pengilhaman. Revelation itu artinya apa yang tertutup Tuhan bukakan. Tuhan kasih tahu rahasia-rahasia rohani. Ya, Tuhan kasih tahu. Itu revelation. Ya. Bisa berupa mimpi, bisa berupa langsung Tuhan bicara, ya bisa Roh Kudus bicara dan lain sebagainya. Itu disebut revelation. Sedangkan Tuhan menggerakkan untuk menulis, itu disebut inspiration. Itu yang disebut pengilhaman. Jadi kita berkata begini, dari Alkitab kita dapatkan bahwa semua rasul pasti dapat inspirasi. Pasti dapat revelation, pewahyuan. Tetapi tidak semuanya dapat inspirasi. Ya. Nah, Thomas pasti dapat revelation. Ya. Filipus pasti dapat revelation. Bartolomeus pasti dapat revelation. Semua rasul pasti dapat revelation. Tetapi tidak semuanya dapat inspiration. Inspiration itu artinya gerakan untuk menulis. Nah, Matius dapat inspiration, ya. Yohanes dapat inspiration. Paulus dapat banyak inspiration, bukan menuliskan kisah tentang Tuhan Yesus, tapi menuliskan pengajaran. Ya, jadi tidak semua rasul diberi inspiration untuk menulis, tapi semuanya dapat revelation. Oke. Ini ada pertanyaan kedua lagi Pak dari Saudari Juliana Sulan mengenai cerita di Kisah Para Rasul 21 ayat 10. Kenapa di Perjanjian Baru masih ada nabi, bahkan membuatkan rasul? Sampai kapan adanya nabi? Iya. Di Perjanjian Baru memang ada nabi, ya. Karena begini. Selama proses pewahyuan belum ditutup, ada nabi. Ada nabi. Ya, Pak, ya. selama proses pewahyuan belum ditutup. Ya. Nah, oleh sebab itu kita berkata, orang tanya, sampai kapankah jabatan nabi itu? Sampai proses pewahyuan ditutup. Nah, kapan proses pewahyuan ditutup? Sampai kitab Wahyu pasal terakhir ayat terakhir. Sudah tutup. Nah, artinya sesudah kitab Wahyu tidak ada lagi nabi.
Jadi itu yang dimasukkan Rasul Paulus di 1 Korintus 13 itu, Pak. Bahwa nubuat akan berhenti. Ya, betul. Ya. Bahasa lidah akan berakhir, Ya. ya. Nubuat akan berhenti, katanya, ya itu apabila yang sempurna tiba, apabila proses pewahyuannya sudah sempurna. Sudah sempurna. Jadi proses pewahyuan sudah sempurna. Jadi gini, ketika Tuhan menyelesaikan proses pewahyuan sampai kitab Wahyu selesai, maka tidak ada lagi keperluan untuk kirim nabi. Ya, sebelum itu. Jadi gini, jangan bilang bahwa Perjanjian Baru tidak ada nabi. Tidak ada ketentuan seperti itu. Ya, kitab di zaman Perjanjian Baru ada nabi. Jadi ketika proses pewahyuan masih jalan, ada nabi. Masih ada nabi, Pak. Ya. Jadi ketika proses pewahyuan berhenti, ya, jadi proses pewahyuan berhenti, maka tidak ada nabi lagi. Nah, proses pewahyuan berhenti kapan? Proses pewahyuan berhenti sampai kitab Wahyu selesai. Jadi tidak ada lagi proses pewahyuan. Kalau tidak ada lagi proses pewahyuan, untuk apa masih ada nabi gitu? Nabi untuk apa? Yang berikutnya kan kita hanya perlu ini penginjil yang memberitakan Injil yang sudah ditulis loh. Ini nggak boleh melenceng dari apa yang sudah ditulis. Iya. Ya toh? Guru mengajar ya. Guru mengajar dasarnya harus apa yang sudah ditulis gitu. Ditulis oleh para rasul dan para nabi. Nah, gembala mengajar dan menginjil dan sebagainya, semua tidak boleh lari dari sini. Tidak boleh lari. Baik, Pak, kita lanjut. Ini ada pertanyaan ketiga dari P. Purba. Mengapa Yehova masih memakai nabi, Pak, gembala di Perjanjian Baru? Sementara Yesus sudah datang, yaitu Allah yang menjadi manusia, dan para rasul sudah dilengkapi karunia-karunia kerasulan untuk memberitakan Sang Juru Selamat. Ya. Oke, karena begini, sebenarnya sudah dijelaskan sama dengan yang tadi, yaitu bahwa nabi itu adalah menyampaikan, nabi itu semacam ini, menyampaikan juru bicara. Jadi nabi menyampaikan apa yang dia terima, gitu. Dan gini, seperti yang ditunjuk oleh Pak Sulan tadi di Kisah Para Rasul, nubuatannya nabi anak-anaknya Filipus itu mengenai Paulus, ya toh. Nah, itu kan waktu itu kan Tuhan mau memberi kejelasan ya, bahwa Paulus ini pergi ke Yerusalem apa tidak, gitu kan? Jadi Tuhan kasih jelas. Memang bisa, jadi Tuhan bisa, karena mengapa pada saat itu proses pewahyuan belum selesai. Jadi jangan sampai ada orang baca itu lalu sekarang pula dia mau berlagak-lagak jadi nabi, lalu wah ini Pak Biso nanti jangan pulang katanya, gitu. Nanti kalau pulang akan gini. Ngawur ini, ya loh. Ini kita bilang ini tidak bisa macam begitu. Ada orang bilang gini, tapi terjadi loh Pak. Terjadi itu dari iblis, dan iblis tahu misalnya gini, Pak Biso jangan pulang. Nanti kalau pulang bisa, kalau pulang hari ini nanti bisa kecelakaan nih. Lebih baik nginap di sini aja. Lalu Pak Biso-nya lalu pulang, ya toh. Lalu iblis bisa celakain nggak? Oh bisa. Dia kasih itu kemudian dia celakain. Oh ya bener ya. Jadi itu ya seperti seolah-olah dari Tuhan ya Pak ya. Seolah-olah itu dari Tuhan. Jadi ya padahal ya ada banyak hal iblis itu pinter. Orang bilang gini, tahun 2020 ini iblis ngomong ini ekonomi akan membaik gitu. Nah, nggak usah Tuhan bilang ngomong begitu. Nah, orang ekonom aja bisa baca ya tuh kalau aman, baik segala macam, maka ekonomi pasti akan bagus gitu ya. Ini intinya gini, tidak ada lagi karunia nabi, ya, tidak ada lagi jabatan nabi, ya otomatis tidak ada lagi karunia nabi, gitu loh ya. Jadi artinya gini, sekarang Alkitab selesai dan pusatnya sekarang ada di Alkitab, ya, tidak boleh lagi ada person orang gitu. Jadi semua orang yang mau mengajarkan kebenaran harus berdasarkan Alkitab. Gitu. Terus bagaimana Pak nanti kalau ada itu seperti mujizat itu katanya dari Tuhan, mengusir setan juga pakai nama Yesus, ya Pak ya. Jadi kita bilang itu sebenarnya usaha iblis untuk mensabotase Alkitab sebenarnya itu, ya, mensabotase seperti saya bilang tadi ya. Ini ada orang, dia bikin KKR melakukan mujizat ya loh. Jadi akhirnya apa? Mengaburkan ini status orang ini dari status Paulus gitu. Sama nggak mereka kalau sudah begitu? Sama kan? Nah, sama kalau gitu, kalau tulisan Paulus bisa jadi firman Tuhan, gimana dengan tulisan orang ini? Ini akan mengacaukan ini alasan tulisan Paulus kok jadi firman Tuhan. Ini akan ganggu ini.
akan ganggu. Ya. Sebenarnya ini yang dituju oleh iblis. Jadi ada banyak orang Kristen, mereka saya tahu katanya, Tuhan Yesus datangin saya. Lah, nomor satu kita tanya, dari mana kamu tahu itu Tuhan Yesus kok bukan iblis gitu loh. Iya. Oh ya toh, nah gimana kamu tahu itu Tuhan Yesus bukan iblis? Ya, pokoknya saya tahu Pak, ini kan pakai pokoknya. Nah dari mana bagaimana caranya kamu tahu itu Tuhan Yesus bukan iblis? Ya toh, oh akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya mukanya seperti yang di kalender. Itu sudah jelas bukan Yesus kalau gitu kalau yang itu yang menampakkan diri kepadamu, ya maka itu pasti 100% bukan dari Tuhan Yesus kita bilang. Ya, jadi tidak boleh ada rasul lagi, tidak ada rasul. Sebab apa? Kalau ada rasul lagi, ya maka tulisan dia boleh masuk ke dalam Alkitab ini. Dan kalau tidak ada rasul, ya tidak ada lagi yang namanya karunia rasul gitu. Sekarang kan ada ngawur-ngawur punya itu. Oh, rasul sudah tidak ada, tapi karunianya masih ada. Nah, seperti yang saya tadi bilang itu apa? Tukang sepatu sebenarnya sudah tidak ada. Tapi sekarang masih banyak orang yang bisa pintar bikin sepatu dan dia bikin sepatu terus. Kalau gitu itulah namanya tukang sepatu. Jadi itu kadang-kadang yang membingungkan Pak gereja. Artinya bahwa jabatan rasul dan karunia mungkin masih agak bingung mereka Pak. Iya. Karena mungkin selama dalam perjanjian baru masih ada juga karunia-karunia, tapi walaupun mereka bukan rasul ya Pak ya. Sebenarnya tidak ada karena ketika Rasul Paulus menunjuk bahwa karunia ini bukti saya sebagai rasul, maka cuman rasul saja yang punya karunia melakukan mujizat, ya, karunia rasul. Ya. Makanya kita lihat tadi sudah baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 43, cuman rasul yang bikin mujizat. Iya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 12, cuman rasul yang bikin mujizat. Dan ketika Paulus jalan bersama Barnabas, yang bikin mujizat cuman Paulus, Barnabas tidak. Kemudian ketika ketika Rasul Paulus berjalan dengan Silas tidak bikin mujizat. Ya, cuman Paulus yang bikin mujizat. Kenapa? Karena cuman Paulus yang dipilih jadi rasul waktu itu. Ada lagi pertanyaan ini Pak dari saudara Tantio Prasetya. Ya. Selamat sore Pak. Ada satu ajakan dari pendeta untuk menjadi seperti rasul dan membuat kisah para rasul 29 versi baru. Bagaimana pendapat Bapak? Ya itu jelas ini ajakan dari iblis sebenarnya mungkin di balik pendeta itu. Kenapa? Kalau kisah rasul bisa tambah pasal 29, kenapa tidak boleh tambah pasal 30? Mungkin sudah ada sekolahnya kali Pak. Sudah ada sekolahnya kali Pak. Iya. Lalu kenapa dia nggak boleh? Kenapa tidak boleh tambah lagi kitab yang lebih baru gitu ya? Kisah Rasul ini kisah para rasul jilid 2. Sekarang kan kalau ada banyak rasul kan dicatat hidupnya ini yang jilid 2 ini ya toh. Yeah. Rasul siapa? Ya, Rasul Budi ya toh. Rasul Tantio gitu ya, Rasul siapa gitu. Wah jadi rame dong kalau begitu. Jadi ini berarti pengilhaman ini jelas bukan dari Tuhan ya Pak ya? Oh jelas bukan. Ini kenapa? Saya kasih tahu begini. Sangat banyak orang ya. Bahkan sekarang sangat sedikit kita bisa dapatkan sekolah teologi yang memahami hal-hal yang sangat fundamental ini. Yang sangat fundamental ya. Ya akhirnya banyak yang ini bermodalkan semangat dan bermodalkan antusiasme segala macam, hantam saja. Ini gampang bisa dipakai oleh iblis untuk mencungkil fondasi rumah kita sendiri. Betul. Gitu. Akhirnya rumahnya roboh gitu. Karena apa? Fondasinya diobok-obok fondasinya. Karena Alkitab ini fondasi iman kita. Gitu. Ya, oke. Baik Pak, selanjutnya kalau mereka mengaku sebagai juga utusan Tuhan, padahal kita tahu bahwa para rasul itu juga kan dipilih oleh Kristus langsung Pak. Ada juga yang mengaku artinya bahwa mereka melihat Tuhan, ketemu Yesus seperti itu tadi Pak. Ya Pak ya, jadi ada juga yang naik ke sorga, turun naik ke sorga. Tapi kadang-kadang kalau kita dipertanyakan, kalau orang Kristen yang kritis kan pasti bertanya, bagaimana memastikan itu menjadi seperti Tuhan Pak, seperti itu Pak. Ya. Ini kan banyak menjadi kebingungan kalau kita tonton lagi seperti di YouTube. Di Pakistan banyak sekali itu, artinya orang Kristen roboh, menerima Yesus katanya seperti itu.
Dan itu mereka katanya pendetanya punya karunia kerasulan, punya Ya, karunia kenabian. ya, itu dia. Jadi karena orang Kristen tidak memahami dasar imannya, maka iblis gampang masuk. Iblis gampang masuk. Ya, jadi orang Kristen tidak paham dasar iman, dan orang Kristen terlebih lagi begini. Terlebih lagi jikalau ada kelompok yang menganjurkan jangan pakai logika katanya. Kalau Bapak kan pakai logika kan pasti bertanya. Ya pasti bertanya aja begini. Ya kalau ada orang bilang dia dibawa oleh Yesus pergi ke sorga. Nah sekarang kita tanya, bagaimana saya tahu bahwa itu benar cerita kamu? Kalau kita tanya, bagaimana saya bisa tahu itu benar ya cerita kamu gitu ya dong? Bagaimana saya bisa tahu itu benar? Nah, coba kita mau dengar dia, bagaimana dia omong itu benar? Oh dia pasti ada yang macam begini, kalau saya ceritanya salah, biar Tuhan yang bunuh saya sekarang. Tuhan tidak melakukan hal yang begini, ya enggak? Sama dengan misalnya ada satu teroris di padang pasir di sana teriak-teriak katanya apa? Wah, Trump itu gini-gini. Trump itu tidak ada sebenarnya. Donald Trump itu tidak ada. Kalau ada, coba dia tembak saya sekarang. Wah, nggak bisa. Ini ada lagi Pak pertanyaan Pak. Dia bukan caranya begitu kerjanya gitu. Dari Lawrence Nabitupulu. Pak, Ya, coba. seperti yang Bapak bilang, Rasul ada yang mendapat revelation dan inspiration. Ya. Zaman sekarang kalau orang yang bikin mujizat, tapi dia berpikir tidak mendapat inspiration. Karena tadi Bapak bilang kalau menghadiri Nabi berarti ucapannya firman Tuhan. Bagaimana tanggapannya Pak? Coba dari atas lagi, turun lagi. Ya. Nah, apa tadi seperti Bapak bilang, Rasul ada yang mendapat revelation dan inspiration. Zaman sekarang kalau orang yang bikin mujizat, tapi dia berpikir tidak mendapat inspiration, dia tidak mendapat inspiration, ya toh. Nah, tetapi masalahnya sekarang tuh kan begini ya. Ini bukan, kalau dia dapat inspiration lebih kacau lagi, ya kan? Yang di antara mereka yang dia bilang dia dapat inspiration itu adalah Joseph Smith yang menulis kitab Mormon, you know? Christian Mary Baker itu yang tulis yang Christian Science, itu mereka bilang dapat inspiration. Dapat wahyunya memang sudah tertulis begini. Nah, kita bilang gini ya, ini rasul-rasul mendapat revelation dan inspiration. Jadi gini, mereka cukup berkata bahwa dia dapat revelation saja itu sudah mengganggu firman Tuhan. Ya loh? Karena sebenarnya gini, kalau betul-betul dia dapat revelation dari Tuhan gitu, dan dia omong lagi, misalnya gini dia bilang, tadi malam Tuhan Yesus datang kepada saya. Dia bilang, ya, misalnya saya bilang, tadi malam Tuhan Yesus datang kepada saya. Dia bilang, Suhento, ya loh, kamu begini. Nah, kalimat yang Tuhan Yesus omong itu, ya toh, walaupun cuma satu kalimat, kalau benar-benar itu adalah firman dari Tuhan Yesus, gitu, ya, itu firman Tuhan, gitu loh. Ya, walaupun cuma satu kalimat, ya. Ya, itu firman Tuhan, gitu. Berarti di luar Alkitab ada firman Tuhan. Kalau betul itu Tuhan yang ngomong, gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Purba. Artinya kalau Silas dan Judas sebagai nabi di Perjanjian Baru Pak Gembala, tidak ada pesan-pesan yang mereka sampaikan dicatat di PB seperti pesan-pesan Rasul terdahulu di PL. Iya, coba kita lihat apa katanya. Artinya kalau Silas dan Judas sebagai nabi di Perjanjian Baru, Pak Gembala, tidak ada pesan-pesan yang mereka sampaikan dicatat di PB. Seperti pesan-pesan Rasul terdahulu. Tidak ada. Ya, kita juga tidak ada catatan bahwa Silas dapat inspiration ya. Tapi kalau Yudas itulah kitab Yudas. Iya. Nah, kitab Yudas ditulis sebenarnya jauh sebelum Rasul mati. Jadi waktu kitab Yudas ditulis itu masih ada banyak rasul yang hidup. Jadi makanya kita berkata ketika ketika para rasul tidak menentang tulisannya Yudas ya, berarti itu firman Tuhan dari Tuhan ya, Pak ya. Jadi rasul-rasul tidak menentang. Sebab apa? Kalau itu bukan dari Tuhan ya, pasti rasul-rasul sudah menentang itu gitu. Ya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya
buat pemirsa kalau masih ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu kita sekitar 11 menit kembali, silakan Iya. di kolom komentar atau di WA call di 0811 9222 313 0811 9222 313. Iya. Jadi kalau sekarang mengaku ada karunia nabi dan para rasul, Pak, ya gimana ya, Pak, ya? Mereka sedangkan para rasul itu adalah pondasinya gereja, Pak. Betul. Ya, pondasi jemaat mula-mula gitu, Pak. Jadi ini jelas sekali bahwa begini, banyak orang berpikir bahwa iblis itu jauh lebih bodoh dari dia. Banyak orang ya berpikir iblis itu IQ-nya jongkok gitu ya. Iblis itu tidak perlu melawan kekristenan. Ya. Akhirnya iblis dapatkan pelajaran dari dulu dia pakai para kaisar untuk sikat kekristenan. Akhirnya ya dia bikin aja Kristen palsu, Kristen artificial. Kalau sekarang saya sebut ini Kristen artificial, gitu. Kristen yang intelijen baru ini ya. Ya, dia pelan-pelan menyusupkan kekristenan yang mengacaukan konsep wahyu, konsep rasul segala macam dengan ya dia lihat Tuhan Yesus lah gitu segala macam gitu. Lalu kita tanya dia, bagaimana kamu tahu itu Yesus? Lalu dia malah balik tanya sama kita, bagaimana caranya kamu tahu Paulus lihat punya Yesus, katanya. Loh, itu kan beda. Justru ya kita bilang begini ya, yang Rasul Paulus ya, lihat itu Rasul Paulus menuju ke Damsik itu yang dia jatuh dari kuda, dia kan dengar ya toh suara Tuhan Yesus berbicara kepada dia. Dan jadi bukan cuma kali itu. Dan seterusnya Tuhan Yesus menampakkan diri dan memimpin dia terus begitu. Nah, tidak ada orang Kristen yang sebodoh itu lalu ketika orang tidak percaya dia bilang dia lihat Tuhan Yesus, lalu dia membandingkan loh. Dia maksudnya tuh gini, kenapa kamu bisa percaya itu Yesus? Itu yang Paulus itu Yesus. Itu karena saya percaya Alkitab ini firman Tuhan. Begitu. Sama dengan begini. Kalau kita ragukan mimpinya, lalu dia tanya, "Lah kenapa Firaun mimpi kok kamu percaya?" Saya bukan percaya Firaunnya. Saya percaya Alkitab. Karena Firaun mimpi yang satu itu ditulis dalam Alkitab, maka saya percaya sebagaimana Alkitab ngomong itu dari Tuhan. Sedangkan mimpinya Firaun yang lain-lain itu jelas bukan dari Tuhan. Begitu. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya lagi, Pak, dari saudari Yuliana Sulan. Mm-hmm, Apakah mungkin seseorang menerima firman tetapi tidak ditulis di dalam Alkitab? Maksudnya hanya disampaikan secara lisan saja, Pak. Oh, itu dia. Di antaranya sebenarnya itu di Perjanjian Lama itu semua nabi terima firman Tuhan. Iya. Nabi Elia, Nabi Elisa, semuanya terima firman Tuhan gitu. Tetapi tidak ada kitab Elia. Iya. Ya kan? Tidak ada kitab Elisa gitu. Karena apa? Berarti Elia, Elisa, dan ada banyak nabi yang lain lagi, mereka hanya menerima apa? Firman, menerima pewahyuan, tapi tidak menerima inspirasi untuk menulis. Jadi tidak ada dorongan untuk menulis. Tuhan tidak perintahkan dia untuk menulis, dia hanya dapat terima firman Tuhan untuk disampaikan secara lisan saja gitu. Ya. Luar biasa, Pak Gembala. Selanjutnya kalau kita perhatikan, Pak, zaman sekarang ini kan sangat sulit sekali umat Kristiani membedakan mana gereja yang benar pengajarannya. Iya. Bahkan sampai banyak sekarang jual kecap artinya seperti itu, Pak, bahwa di sana tidak ada karunia Roh Kudus. Di sini ada karunia Roh Kudus. Oh ya. Seperti itu kira-kira, Pak. Di sana tidak ada mujizat, di sini ada mujizat. Ya, makanya sekarang kan memang sudah dinubuatkan bahwa semakin akhir zaman penyesatan akan semakin meningkat. Bukan menurun ya. Jadi penyesatan akan meningkat dan meningkat. Ya sudah pasti itu gereja yang benar, yang Alkitabiah ya, gereja yang benar yang Alkitabiah itu makin hari pasti akan makin langka. Makin langka sampai menggenapkan Lukas 18 ayat 8 ya. Lukas 18 ayat 8 coba ya. Lukas 18
Lukas 18. Ya, Lukas 18 ayat yang ke-8 ya. Nah, di sini saya yang cari. iya, oke. Yang di rumah juga ya biar Anda ya, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? coba kalimat terakhir itu super penting ya loh. Katanya apa? Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, berarti kedatangan Tuhan Yesus, ya loh. Adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan. Adakah ia mendapati iman di bumi? Ini nadanya pesimis. Tidak ada. Jadi tidak ada dapat iman di bumi lagi. Ya. Artinya tidak iman ada, yang ya. benar seperti iman apa ini, yang Pak? benar itu ya hilang iman yang benar katanya ya. Ini di Matius pasal 24 ayat 22 katanya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Sekarang saja ya. Wow. Katanya di Eropa hampir tidak ditemukan iman yang benar. Hampir tidak ada gereja baptis di Eropa. Ya. Wah, di Australia juga kacau sekali itu. Kacau sekali ya. Kekristenannya kacau-kacau gitu ya. Ya kenapa? Ya loh. Wah itu dia karena ini ya makin hari iblis masuk ke dalam gereja, mengacaukan penafsiran, mengacaukan apa, akhirnya kacau-kacau. Betul sekali, kalau waktunya tidak dipersingkat katanya, maka dari yang hidup tidak ada yang selamat. Ya baru sekarang aja kita manusia makin hari makin sulit menemukan gereja yang benar. Anda Pak Bishop bisa bayangkan kalau 100 tahun lagi nggak ada. Ya. Makanya waktunya dipersingkat, masih ada sedikit. Nah, hanya orang yang sungguh-sungguh cinta kebenaran lah yang bisa dapatkan gereja yang benar. Imannya yang Tuhan lihat ya Pak ya. Betul, imannya benar gak? Nah ini bukan masalah kasih, ini masalah doktrin. Ya. Kalau bicara iman ini masalah apa Doktrin. Mengimani iman yang benar gitu. Bukan kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar kasih. Sekarang manusia berlomba-lomba kasih, tapi imannya salah. Ya. Gitu ya. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi sekarang dapat kita simpulkan bahwa dari beberapa uraian yang Bapak sampaikan itu, berarti Nabi dan Rasul tidak ada lagi sekarang ya Pak ya? Iya, Tidak ada lagi. Nabi dan Rasul sudah selesai, proses pewahyuan sudah selesai, sampai kitab Wahyu sudah selesai. Jadi hari ini kalau ada orang datang sama kamu bilang bahwa dia itu adalah nabi kah, dapat ada karunia nabi kah, nonsense ya. Itu kacau, itu sesat gitu. Begitu juga dia bilang kalau dia rasul katanya, atau dapat ini karunia rasul katanya, itu nonsense itu ya, itu kacau. Ya itu sesat punya gitu. Saat ini Pak, bisa nggak Bapak memberikan statement penutup? Iya. Untuk apa ini Pak? Artinya kesimpulan-kesimpulan seperti itu Pak. Iya. Oke, begini ya. Jadi sahabat kebenaran ya, belilah kebenaran sungguh-sungguh dan jangan menjualnya, seperti semboyan kita yang diambil dari Amsal 23 ayat 23 itu ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saya katakan kepada Anda bahwa ya, mendekati kedatangan Tuhan, penyesatan akan semakin meningkat dan bahkan dahsyat ya. Nah, ketika penyesatan sedemikian rupa, saya katakan bahwa orang-orang yang bisa selamat mendapatkan pengajaran yang benar, ya. Pengajaran yang benar. Pengajaran itu doktrin. Mendapatkan pengajaran yang benar, doktrin yang benar, itu semakin sulit. Ya, semakin sulit. Dan berbahagialah Anda jikalau Anda pada saat ini ada bersama dengan kami. Yang paling utama sekarang ini, yang paling utama dari segalanya adalah di hati seseorang harus ada satu keinginan untuk mendapatkan yang benar, mendapatkan kebenaran. Nah, kalau tidak ada, nggak ada obat. Ya. Tapi kalau ada kehausan di dalam hatinya
untuk tahu yang benar. Wah, saya ini jangan tersesat nih. Tuhan tolong saya, pimpin saya untuk temukan yang benar. Pasti nah, ketemu. kalau ada yang demikian di hati orang itu, dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun dia kepada kebenaran. Dari agama apapun itu, Pak, ya. Betul, dari agama apapun juga. Dia harus berseru kepada Tuhan. Tuhan, ya, saya mau yang benar. Ya. Dan tentu mencarinya bukan pakai cangkol di kebun, ya. Mencarinya di mana? Ya, bukan pakai ekskavator, ya, bukan. Tapi mencarinya dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan firman-Nya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih untuk komentarnya, Pak, dan penjelasan Bapak sudah panjang lebar mengenai masih adakah Nabi dan Rasul zaman ini. Saudara sahabat kebenaran, demikian yang disampaikan oleh Pak Dr. Suhentoliau. Demikian jelas sekali apa yang disampaikan. Kalau saudara sahabat kebenaran masih ada pertanyaan mengenai siaran kami hari ini, Anda dapat bergabung di grup WhatsApp yang sudah kami letakkan di link di kolom komentar. Juga silakan Anda klik link yang terdapat dalam komentar untuk bergabung. Dalam grup ini sudah terdapat 3 narasumber kami yang siap untuk menjawab pertanyaan sahabat kebenaran semuanya. Demikian sahabat kebenaran, apa yang kita sampaikan hari ini di dalam forum Belilah Kebenaran, Jangan Menjualnya. Sampai kita ketemu minggu depan di dalam siaran yang sama bersama gembala kita, Dr. Suhentoliau, dan kami mengucapkan Maranatha. Ya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhentoliau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels cannot sing.